tersingkir secara mengenaskan. Malaysia U20 resmi gagal lolos Piala Asia U20. Begini penjelasannya. Pernyataan Indra Syafri usai timnas U20 menang 3-1 atas Timor Leste. 3 pemain timnas bermain starter di klubnya masing-masing. Begini hasilnya. Tersingkir tragis. Timnas U20 Malaysia dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di China. Kepastian itu didapat menyusul kekalahan dari Tajikistan di laga ketiga Grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025 bermain di Stadion Republican Central, Tajikistan Jumat 27/9/2024. Malaysia kalah 0-1. Malaysia nyaris mencetak gol pada menit kelima saat sepakan Zamirul Hakim mengarah ke pelukan kiper Tajikistan, Mahmudzoda Shakobidin. Di babak kedua, Malaysia asuhan Juan Torres Garrido setidaknya meraih 5 peluang emas untuk mencetak gol. Ketika pertandingan tampak akan berakhir tanpa gol, Khushvaktov Zovidon muncul sebagai pahlawan Tajikistan. Khushvaktov melepaskan tembakan indah ke arah gawang untuk menaklukkan Haziq di menit-menit akhir babak kedua. Kekalahan ini membuat Malaysia hanya mampu mengumpulkan 4 poin dan bertengger di posisi ketiga klasemen. 4 poin didapat hasil dari kemenangan 2-1 atas Oman dan imbang, tanpa gol melawan Korea Utara. Tim negeri jiran tertinggal 6 poin dari Korea Utara di puncak klasemen dan 2 poin dari Tajikistan. Sebagai informasi, hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final bersama tuan rumah Cina. Malaysia sejatinya masih memiliki 1 laga tersisa melawan Sri Lanka pada Minggu, 29 September 2024. Mereka juga masih bisa menjadi runner-up grup E jika mampu menekuk Sri Lanka dan berharap Oman bisa mengalahkan Tajikistan. Namun, skenario itu masih belum cukup untuk membuat Malaysia tampil sebagai 5 runner-up terbaik. Pasalnya, kemenangan atas Sri Lanka tidak diperhitungkan dalam klasemen runner-up terbaik. Dengan hanya meraup 4 poin, Malaysia sudah tidak memiliki peluang untuk menempati posisi 5 runner-up terbaik. Sebelumnya, Korea Utara sudah memastikan posisinya sebagai juara grup E usai menang atas Oman. Indra Syafri langsung menatap laga terakhir lawan Yaman usai menang atas Timor Leste di laga kedua grup F, kualifikasi Piala Asia U20 2025 Timnas U20 Indonesia. Sementara ini berhasil memuncaki klasemen grup F. Garuda Nusantara unggul selisih gol atas Yaman. Pelatih berusia 61 tahun tersebut memuji semangat juang anak asuhnya usai menang lawan Timor Leste. Pertama, saya tetap apresiasi perjuangan para pemain, ujar Indra Syafri dalam wawancara resmi usai laga. Yang kedua, kita mencoba tadi di babak pertama main dengan game plan yang kita rencanakan. Sebenarnya bermain sesuai dengan rencana dan dalam waktu pendek terjadi 2 gol. Tetapi di babak kedua kita melakukan pergantian pemain untuk mencoba formasi lain juga dan tidak berjalan dengan baik. Lanjutnya, meski begitu Indra Syafri tidak cepat puas. Pelatih berusia 61 tahun tersebut langsung menatap laga lawan Yaman. Laga tersebut bakal jadi penentuan lolos timnas U20 Indonesia ke putaran final. Hasil seri sebenarnya sudah cukup untuk meloloskan Garuda Nusantara ke putaran final karena unggul selisih gol. Tetapi bagaimanapun, kita harus siap menghadapi pertandingan ketiga yang paling penting karena 2 tim ini, Yaman dan Indonesia, sama-sama menilai 6, ujar Indra Syafri. Walaupun selisih gol mungkin kita lebih baik, lanjutnya. Indra Syafri menjawab kekhawatiran Jens Raven usai laga lawan Timor Leste. Kekhawatiran yang dimaksud adalah kelelahan akibat jadwal padat di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Seperti yang diketahui, timnas U20 Indonesia hanya memiliki 1 hari istirahat sebelum kembali bermain. Untuk itu, Indra Syafri tak melakukan program latihan selama turnamen berlangsung. Pelatih berusia 61 tahun hanya fokus memulihkan fisik pemain agar fit untuk laga berikutnya. Iya, kemarin kita juga tidak latihan, ujar Indra Syafri.
Kita hanya recovery dan kita latihan ringan cuman di hotel. Karena memang kualifikasi AFC di semua, ya hanya istirahat 1 hari. Dan makanya pelatih fisik saya minta harus pandai-pandai untuk recovery, ujarnya. 3 pemain timnas Indonesia, Shane Patinama dan Ivar Jenner, dan Jordi Amat kompak jadi starter saat memperkuat timnya masing-masing. Namun, hasil dari pertandingan ketiga tim berbeda. Shane Patinama yang memperkuat AS Eupen di Challenger Pro League atau kasta kedua Liga Belgia tampil sebagai starter saat timnya menghadapi Genk 2. Shane Patinama tampil dalam 83 menit pertandingan. AS Eupen lebih dulu kebobolan pada menit ke-59, tetapi membalas dan berbalik unggul lewat gol yang dicetak Jentel van Genechten pada menit ke-67. Emre Gedikli pada menit 71 dan Berban Caliskan pada menit 83. Persis setelah gol ketiga itu, Shane Patinama kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh pemain asal Prancis, Teddy Aloh. Tak hanya Shane Patinama, Ivar Jenner juga tampil sebagai starter ketika timnya Utrecht II menghadapi ADO Den Haag, klub yang pernah dibela oleh Rafael Struijk. Sayangnya, nasib Ivar Jenner tidak sama. Utrecht II hanya bermain imbang dalam pertandingan tersebut. Utrecht II kebobolan lebih dulu lewat gol Libonis pada menit ke-19. Dan kemudian membalas lewat gol Rafik El Arguyoui pada menit ke-30. Namun, Ivar Jenner mendapat kesempatan lebih besar ketimbang Shane Patinama dalam pertandingan pekan ini. Ivar Jenner tak hanya menjadi starter, tetapi juga bermain penuh dalam pertandingan ini. Di Liga Malaysia, Jordi Amat dipercaya sebagai kapten dan bermain penuh setelah sempat absen dalam waktu lama. Pemain berusia 32 tahun itu diketahui sempat mengalami cedera. Jordi bahkan harus absen dari 2 pertandingan penting timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, tidak diketahui cedera apa yang mendera ex-pemain Swansea City itu. Bermain di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru, Malaysia, Jumat, 27 September 2024, malam WIB. Itu dimenangi Jordi Amat dan kawan-kawan dengan skor 2-1. JDT menang berkat 2 gol Bergson, 48, dan Juan Muniz, 81. Sementara tim tamu hanya sanggup membalas sekali lewat Barnas ke Welter, 84.